Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Gizi 6C yang terdiri dari Muisotul Ayu Afifah NIM 1807026065 dan Virgilia Riansai Sarasasti NIM 1807026080. Kami di sini akan menjelaskan mengenai mini riset kami yang berjudul Gambaran Pengetahuan tentang Gastritis, Kondisi Pola Makan dan Stres Psikologis pada Penderita Gastritis di Kabupaten Tuban. Abstrak. Gastritis adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan atas, tepatnya pada lambung. Faktor pemicu terjadinya gastritis, salah satunya yaitu pola makan dan stres. Angka kejadian gastritis di Jawa Timur sebesar 31,2% dari seluruh kalangan usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dari pengetahuan gastritis, kondisi pola makan dan stres psikologis pada penderita gastritis di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian cross-seksional. Sampel yang digunakan adalah 30 responden dan pengambilan sampel dengan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pengetahuan responden tentang gastritis masih kurang sebesar 43,3%. Kondisi pola makan responden masih kurang sebesar 62,5%. Responden dalam kondisi stres psikologis sebesar 83,3%. Kesimpulannya yaitu tingkat pengetahuan tentang gastritis kurang, kondisi pola makan kurang, dan banyak responden sedang dalam kondisi stres psikologis. Kata kunci, gastritis, pola makan, stres. Pendahuluan. Angka kejadian gastritis di Indonesia sebesar 40,8%, sedangkan di Jawa Timur angka kejadian gastritis sebesar 31,2% dari seluruh kalangan usia. Gastritis merupakan suatu peradangan mukosa lambung yang disebabkan oleh Helicobacter pylori yang bersifat akut, kronik difus, atau lokal. Banyak faktor yang merupakan pemicu terjadinya gastritis yaitu pola makan, stres, kopi, frekuensi makan, makanan pedas, keteraturan makan, alkohol, terlambat makan, usia, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Penyakit gastritis yang diakibatkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan dapat diperparah oleh faktor-faktor yang menyebabkan kekambuhan gastritis. Biasanya, waktu makan yang tidak teratur, gizi atau kualitas makanan yang kurang baik, jumlah makanan terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit. Stres yang berkepanjangan merupakan salah satu faktor pemicu karena mengakibatkan peningkatan produksi asam lambung. Gastritis sering dihubungkan dengan keadaan psikologis seseorang. Dari uraian di atas, maka peneliti menetapkan untuk menjadikan sebagai bahan kajian dalam bentuk penulisan dengan judul Gambaran Pengetahuan Gastritis, Kondisi Pola Makan dan Stres Psikologis pada Penderita Gastritis di Kabupaten Tuban. Metode. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dari pengetahuan gastritis, kondisi pola makan dan stres psikologis pada penderita gastritis. Populasi penelitian ini adalah semua penderita gastritis di Kabupaten Tuban dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini dilakukan dengan mini survei menggunakan Google Form. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil dari mini survei berupa kuesioner. Hasil karakteristik responden. Responden yang mengalami kekambuhan sebanyak 11 dengan persentase 36,7%, responden yang tidak mengalami kekambuhan sebanyak 19 dengan persentase 63,3% dengan total responden 30 dan persentase 100%. Hasil umur responden. Responden dengan umur kurang dari 21 tahun sebanyak 10 dengan persentase 33,3%. Responden dengan umur lebih dari sama dengan 21 tahun sebanyak 20 dengan persentase 66,7% dengan total responden 30 dan persentase 100%. Hasil jenis kelamin responden.
Responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 dengan persentase 10%. Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 27 dengan persentase 90%. Dengan total responden 30 dan persentase 100%. Hasil pekerjaan responden. Responden dengan pekerjaan pelajar sebanyak 26 dengan persentase 86,7%. Responden dengan pekerjaan lain sebanyak 4 dengan persentase 13,3%. Dengan total responden sebanyak 30 dan persentase 100%. Hasil pengetahuan tentang gastritis. Responden dengan kategori baik sebanyak 12 dengan persentase 40%. Responden dengan kategori cukup sebanyak 5 dengan persentase 16,7%. Responden dengan kategori kurang sebanyak 13 dengan persentase 43,3%, dengan total responden sebanyak 30 dan persentase 100%. Hasil kondisi pola makan. Responden dengan kategori baik sebanyak 11 dengan persentase 37,5%. Responden dengan kategori kurang sebanyak 19 dengan persentase 62,5%, dengan total responden sebanyak 30 dengan persentase 100%. Hasil kondisi stres psikologis. Responden dengan kategori sedang mengalami stres psikologis sebanyak 25 dengan persentase 83,3%. Responden dengan kategori tidak sedang mengalami stres psikologis sebanyak 5 dengan persentase 16,7%, dengan total responden sebanyak 30 dengan persentase 100%. Pembahasan pengetahuan gastritis. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan penyakit gastritis yaitu 13 responden memiliki tingkat pengetahuan kurang, 5 responden memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 12 responden memiliki tingkat pengetahuan baik. Pengetahuan tentang gastritis adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang definisi, penyebab, jenis, tanda gejala, serta bahaya dari penyakit tersebut. Gastritis terjadi akibat makan tidak teratur atau tidak makan apapun dalam waktu relatif lama. Akibatnya, kadar asam lambung meningkat, sehingga permukaan lambung terkikis sehingga menimbulkan semacam tukak. Gejala penyakit yang muncul tidak lagi sekedar mual, muntah, ataupun sakit perut, tetapi juga meningkat hingga feses yang berdarah. Pembahasan kondisi pola makan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kondisi pola makan kurang pada responden lebih banyak daripada kondisi pola makan baik. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Menurut teori, kebiasaan makan tidak teratur ini akan membuat lambung sulit untuk beradaptasi. Jika hal itu berlangsung lama, produksi asam lambung akan berlebihan sehingga dapat mengiritasi dinding mukosa pada lambung dan dapat berlanjut menjadi tukak peptik. Pembahasan kondisi stres psikologis. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah responden yang mengalami kondisi stres lebih banyak pada penderita gastritis daripada yang tidak mengalami stres. Para ahli kedokteran sependapat menyatakan bahwa produksi asam HCl berlebihan dalam lambung disebabkan terutama oleh adanya ketegangan atau stres mental atau kejiwaan. Stres sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk salah satunya mempengaruhi asam lambung yang berkaitan dengan kejadian gastritis. Oleh karena itu, penderita gastritis harus hidup lebih rileks dan menghindari stres, karena stres dapat merangsang produksi asam lambung sehingga menyebabkan terjadinya radang. Kesimpulan, gambaran pengetahuan tentang gastritis responden masih kurang dengan jumlah responden 13 orang. Kondisi pola makan responden juga masih kurang dengan jumlah responden 19 orang. Sebanyak 25 responden sedang dalam kondisi stres. Saran yang pertama, diharapkan para penderita gastritis untuk selalu mengatur pola makan dengan baik dan tidak lupa pula untuk mengelola stres psikologisnya dengan baik.
Semua itu dilakukan supaya tidak terjadi kekambuhan dan memperparah kondisi gastritis. Yang kedua, diharapkan penelitian ini menjadi sumber bacaan dan referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan tentang gastritis, pola makan, dan stres psikologis dengan memberikan upaya pendidikan kesehatan seperti mengadakan seminar tentang kesehatan terhadap pasien khususnya dalam kejadian gastritis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.